Nah, akhirnya dari sini Gibran Rakabuming Raka buka suara ya terkait baliho yang mejeng di Labuan Bajo. Di situ bahkan bergambar yaitu Pak Prabowo dengan Gibran. Ya, di sini bahkan Gibran itu belum izin saya. Ya, saya jadi ingat pada waktu lalu ya, yaitu banyak spanduk bahkan di kota Solo, yaitu Pak Prabowo dengan Presiden Joko Widodo. Dan bahkan di situ Gibran bahkan akan melakukan pencopotan jika baliho tersebut tidak mendapatkan izin. Padahal sudah dikomentari loh oleh Presiden Joko Widodo pada waktu lalu ya, yaitu banyak baliho-baliho yaitu bergambarkan dirinya dengan capres tertentu. Menurut Jokowi itu juga sah-sah saja, nggak masalah. Dan bahkan di sini juga Gibran mengaku baliho tersebut juga belum mendapatkan izin. Apalagi didukung yaitu dari sini gugatan syarat capres dan cawapres yaitu 35 tahun. Jadi di sini hampir relevan lah. Jika memang usia capres dan juga cawapres tersebut dikabulkan, maka Gibran pun bisa melenggang maju sebagai cawapres. Tetapi pertanyaannya, apakah Gibran mau menjadi cawapres? Entah itu dari Pak Prabowo, entah itu dari Ganjar Pranowo. Menurut saya sih Gibran tidak mau ya, apalagi juga sudah dibantah oleh Presiden Joko Widodo pada waktu itu karena usianya juga tidak cukup lah untuk menjadi cawapres. Di sini bahkan dari Denny Indrayana, ya lagi-lagi Denny Indrayana ya. Di sini Denny Indrayana desak Ketua MK mundur dari perkara usia cawapres, peringatkan dampaknya. Maksudnya apa coba ya? Menurut saya juga tidak dikabulkan lah. Menurut saya sih. Menurut saya yang dikabulkan itu ya yang kemarin itu usia maksimal capres ya 70 tahun. Menurut saya itu yang keren. Di sini mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mendesak Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman untuk tidak ikut serta mengadili gugatan uji materi ihwal syarat batas usia minimum capres dan cawapres. Sebab Anwar sebagai adik ipar Presiden Jokowi dinilai tidak bisa bersikap netral dalam perkara yang berkaitan dengan peluang putra Jokowi menjadi cawapres itu. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman seharusnya mundur dari perkara yang memeriksa konstitusionalitas syarat umur capres dan cawapres, kata Denny lewat keterangan tertulis yang juga diunggah di sejumlah akun media sosialnya pada 27 Agustus. Denny melandaskan desakan itu pada peraturan MK nomor 9 tahun 2006 tentang kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Menurut dia, Anwar melanggar prinsip ketak berpihakan pada penetapan butir 5 huruf B dalam Bel E tersebut yang berbunyi hakim konstitusi kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya quorum untuk melakukan persidangan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarga mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Tetapi saya percaya kalau menurut saya sih tidak akan dikabulkan ya. Dan syarat usia capres dan cawapres menurut saya tetap 40 tahun. Di sini bahkan juga Gibran menanggapi santai ya, yaitu baliho dirinya dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, yang saya heran itu kenapa ya selalu kalau tidak Presiden Joko Widodo ya Gibran. Ya selalu nebeng seperti itu saja. Apalagi saat ini juga Projo ya kayaknya sudah mulai terpecah ya. Banyak yang mendukung Ganjar, banyak juga yang mendukung Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 nanti. Apakah ini yaitu maksud dan tujuan dari Pak Prabowo Subianto yaitu memecah dukungan yang dulu ke Presiden Joko Widodo dan saat ini ke Ganjar dan Pak Prabowo? Entah maksudnya gimana coba di sini. Di sini baliho yang menggambarkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpasang di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu Wali Kota Solo, Jawa Tengah yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran mengaku tidak tahu menahu soal pemasangan baliho tersebut. Ya, kalau menurut Gibran Rakabuming Raka di sini, ya itu memang aspirasi dari relawan-relawan yang berada di situ, aspirasinya. Makanya ada foto bergambar Pak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Menurut Gibran juga tidak masalah hal tersebut, bahkan juga menanggapi santai. Nah, di sini bahkan juga langsung ditanggapi oleh PDIP. Baliho Prabowo Gibran di Labuan Bajo, Sekjen PDIP, kami tak tanggapi calon lain. Nah, di sini baliho Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Wali Kota Solo Gibran muncul di Labuan Bajo.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan komentarnya. Dilansir dari Detik News, Hasto mengatakan pihaknya tak berfokus pada baliho itu. Ia menyebut PDIP tak pernah menyentil pihak lain. Kami tidak pernah menyentil relawan-relawan tertentu, parpol tertentu. Yang kami kedepankan adalah politik yang membangun peradaban politik yang positif, politik yang ada sense of happiness, politik yang merangkul, kata Hasto kepada wartawan saat diminta tanggapan soal baliho Prabowo Gibran di DPP PDIP Jakarta. Hasto mengatakan pihaknya akan mengedepankan politik yang membangun peradaban, politik positif dan merangkul. Hal itu, kata Hasto, dimiliki oleh baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Itulah ciri-ciri karena Pak Prabowo, Ganjar Pranowo itu memimpin muda, berprestasi, merakyat jujur, punya stamina dan energi tinggi untuk menyapa seluruh rakyat Indonesia, ujarnya. Jadi kami tidak menanggapi apa yang dilakukan oleh calon lain ataupun parpol lain lanjutnya. Jadi di sini bisa disimpulkan ya bahwa ada baliho yang muncul yaitu Prabowo dengan Gibran. Menurut saya dari komentar-komentar oleh Gibran dan bahkan juga sekjen dari PDIP, ya tidak masalah di sini. Tetapi menurut saya masyarakatlah yang bisa menilai. Jadi di sini Gibran juga sudah mengomentari belum izin dan lain sebagainya. Jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Blue Neo 81. Clear ya, belum dapat izin, main pasang-pasangkan aja. Demi ambisi politik apapun dilakukan. Nah dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen itu seperti apa sih? Harus ada yang bertanggung jawab dong, setidaknya tim 8. Ya, seharusnya. Wes rasah baliho rajaman gitu Wowo nempel ke bapaknya, nempel juga ke anaknya, hanya untuk cari simpati rakyat. Tapi rakyat sudah cerdas, gak bodoh seperti Kadrun yang dengan mudah dibodohin seperti pendukungnya Anies. Manusia tidak punya percaya diri, nempel ke Jokowi, nempel juga ke Gibran. Bagaimana bisa jadi pemimpin? Setelah langkah PSI gagal untuk mengajak Gibran, muncul baliho. Kemarin bapaknya, sekarang anaknya yang tanpa izin pula. Biji mana sih? Ya dari komentar-komentar di sini bahkan juga secara tidak langsung yaitu membuat opini bahwa Pak Prabowo Subianto itu tidak pede ya. Bahkan banyak baliho yang beredar yaitu Pak Prabowo dengan Presiden Joko Widodo, dan bahkan saat ini yang mengejutkan di Labuan Bajo ada baliho bergambarkan Prabowo Subianto dan bahkan juga Gibran Rakabuming Raka. Tetapi apapun itulah besok yang menentukan pada pendaftaran di KPU pada bulan Oktober mendatang, siapa yang akan menjadi capres dan juga cawapres. Dan semoga saja pada pilpres mendatang ya semuanya berjalan dengan lancar sesuai rencana, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.